Halo, apa kabar? Pernah nggak sih kamu merasa lelah jadi diri sendiri? Nah, kali ini kita mau ngobrolin sebuah perjalanan batin yang dalam banget. Kita akan telusuri bareng-bareng gimana caranya beralih dari hidup yang rasanya berat, sesak, penuh beban, ke kehidupan yang jauh lebih ringan, lapang, dan pastinya lebih bermakna. Coba dirasain sejenak. Pernah nggak kamu merasa hati itu penuh banget, kayak sesek gitu? Isinya kecemasan, ambisi, macam-macam pikiran yang bikin hidup jadi berat. Seolah-olah udah nggak ada lagi ruang buat tenang, buat sekedar bernapas lega. Nah, perasaan inilah titik awal dari obrolan kita kali ini. Oke, biar kebayang, yuk kita bedah konsep utamanya. Jadi, di satu sisi ada yang namanya diri yang penuh. Ini kondisi di mana kita didominasi sama ego, sama cemas, sama ambisi, yang bikin hidup rasanya berat banget. Nah, di sisi lain ada diri yang kosong. Ini bukan kosong yang hampa ya, tapi kondisi batin yang justru terbuka, ringan, damai, dan siap buat menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, yaitu mengenali masalahnya. Ini adalah momen di mana hidup terasa sangat membebani dan keyakinan kita terasa hampa. Kayak agama yang kita jalani itu udah kehilangan ruh atau spiritnya. Dan sumber masalahnya tuh seringkali di sini. Ruang batin kita, hati kita, itu jadi terlalu penuh sesak sama si aku. Kehendak aku, ambisi aku, kecemasan aku. Akibatnya, cahaya atau petunjuk ilahi jadi susah masuk. Bukan karena Tuhan itu jauh, tapi karena ruangan di dalam diri kita sendiri yang udah kepenuhan. Gejalanya apa aja sih? Coba kita cek. Pertama, ibadah jadi terasa mekanis, kayak rutinitas aja. Terus, ilmu agama mungkin nambah, tapi kok pengalaman batin malah makin kering. Doa cuma jadi kata-kata tanpa rasa. Nah, yang paling parah, di luar kita mungkin kelihatan religius, tapi di dalam ada rasa hampa yang nggak hilang-hilang. Dan kita jadi gampang banget ngejudge orang lain. Ini tanda-tanda kalau agama kita udah jadi cangkang doang, tanpa inti. Terus, solusinya gimana dong? Nah, langkah pertama dalam perjalanan ini adalah dengan memahami makna sejati dari penyerahan diri total, atau yang biasa disebut taslim. Ini poin yang krusial banget. Dengar kata pasrah atau taslim. Banyak orang mikir itu artinya lemah, putus asa, nyerah gitu aja. Padahal, bukan. Justru sebaliknya. Ini adalah posisi kekuatan. Ini adalah pilihan sadar untuk berhenti melawan, berhenti berdebat sama takdir, dan secara aktif membuka semua pintu di dalam diri kita, supaya kehendak Tuhan bisa bekerja melalui kita. Ada metafora yang indah banget buat ngegambarin rasanya. Kamu itu nggak lagi berjuang melawan arus. Sebaliknya, kamu ikut bergabung dengan aliran itu. Kamu biarin hidup mengalir dengan tenang, percaya kalau aliran ini bakal membawa kamu ke tempat yang seharusnya. Banyak dari kita takut buat berserah diri, takut kehilangan kendali kan? Tapi coba deh pikirin ini. Yang sebenarnya hilang itu bukanlah diri kita yang sejati. Yang hilang itu justru diri palsu kita. Ego yang berisik, kemauan yang sempit, dan ambisi yang membutakan. Sebagai gantinya, yang datang adalah ketenangan, kebijaksanaan, dan kedamaian yang sejati. Oke, setelah kita paham soal penyerahan diri, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih dalam lagi, yaitu melepaskan beban kepemilikan yang sebenarnya sangat-sangat melelahkan. Perbedaannya tuh jauh banget. Hidup dengan rasa memiliki itu penuh dengan ketakutan dan kecemasan kan. Kita takut kehilangan, cemas sama hasil, identitas kita nempel sama apa yang kita punya. Tapi, saat kita geser mindset jadi penjaga amanah, kita jadi damai. Kita tetap berusaha sekuat tenaga, tapi nggak terikat sama hasilnya. Kita jadi bebas, karena kita percaya ada pemilik sejati dari segalanya. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan sering muncul. Tunggu dulu, kalau gitu artinya kita jadi pasif dong, malas-malesan dan gak ngapa-ngapain. Justru kebalikannya, sama sekali bukan pasif. Ini adalah bentuk penyerahan diri yang paling aktif dan paling cerdas. Ini bukan soal berhenti bekerja, tapi soal mengubah niat di balik setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ini yang luar biasa. Orang yang hidup tanpa rasa memiliki, atau kita sebut saja seorang arif, justru jadi orang yang paling tekun. Mereka kerja lebih keras dari siapapun karena sadar ini amanah. Mereka berkarya hebat, tapi tanpa ego. Mereka memberi tanpa pamrih, mereka memimpin untuk melayani, bukan buat dilayani. Inilah yang bikin mereka jadi penjaga amanah yang terbaik. Dan sekarang, kita sampai di puncak perjalanan ini. Kita akan lihat gimana semua proses batin tadi akhirnya menjadi jawaban dari masalah kita di awal, perasaan hampa secara spiritual.
Jadi perjalanan dari berserah diri sampai hidup tanpa kepemilikan, inilah yang disebut makrifat. Ini bukan sesuatu yang aneh atau terpisah dari agama loh, justru inilah ruhnya, esensi yang mungkin sempat hilang. Dan ketika ruh ini kita temukan lagi, keyakinan kita jadi terasa hidup dan nyata kembali. Jadi kalau kita rangkum lagi alurnya, begini. Semuanya dimulai dari mengosongkan hati, menjadikannya wadah yang siap diisi. Kekosongan inilah yang membuat kita bisa berserah diri. Penyerahan diri lalu membawa kita pada kebebasan tanpa kepemilikan yang bikin hidup jadi enteng banget. Dan akhirnya, keyakinan kita bukan lagi sekedar ritual, tapi jadi sebuah pengalaman batin yang hidup dan bergetar. Di puncak penyerahan diri, yang tersisa di hati kita itu cuma bisikan rendah hati ini. Sebuah pengakuan total bahwa kita ini bukanlah pelaku utamanya. Kita hanyalah panggung tempat karya-karya Tuhan dipentaskan. Dan inilah kondisi ketenangan dan kepercayaan yang paling tinggi. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Kita sering banget kan takut melepaskan sesuatu, takut kehilangan. Tapi gimana kalau yang perlu kita lepaskan itu sebetulnya hanyalah beban, kecemasan, dan ego yang selama ini bikin kita lelah? Gimana kalau dengan melepaskan semua itu kita justru menemukan diri kita yang paling sejati?